Astagfirullahaladzim, dan ada pergerakan di sekitar sini. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah Akbar. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, berjumpa kembali dengan saya. Jadi teman-teman, saya lagi berada di suatu daerah nih, yang dimana dulu itu tepat di depan saya ini. Sebenarnya ini bangunan ini dulu mau dijadikan bangunan ya untuk belajar gitu, namun tidak jadi karena ada tragedi atau kejadian yang dimana tragedi itu sampai menewaskan beberapa siswa. Jadi sebenarnya bangunannya sudah jadi, sudah jadi, cuman sebenarnya kan sampai ke situ dulu, sana tuh. Cuman nggak jadi dibangun karena ketika ada kunjungan ibu guru sama siswanya itu tiba-tiba lagi lihat-lihat di sini, tiba-tiba mereka itu meninggal lur, siswanya itu meninggal. Nggak tahu meninggalnya itu kenapa gitu. Dan ini saya disuruh oleh salah satu subscriber kita nih, untuk katanya coba telusuri tempat ini tempat apa gitu loh, ada apa gitu loh, ya ada rumah juga. Ya saya kurang memahami lur mengenai cerita itu, namun yang pasti saya akan coba memecahkan misteri itu. Apakah memang dahulu di sini ada sesuatu yang memang dirahasiakan atau bagaimana, saya kurang tahu. Nanti saya akan coba kuak lebih dalam lagi lur, karena ini sedikit menarik untuk saya gali informasinya gitu. Allah Akbar, pucat semua lur. Allah Akbar, Allah Akbar, itu astagfirullahaladzim. Allah Akbar, Allah Akbar. Ini ada apa ini sebenarnya loh? Kenapa saya sering sekali diperlihatkan sesuatu? Allah Akbar. Saya akan coba cek ke belakang dulu lur. Ini saya tadi nggak bisa lewat ini ya, nggak bisa. Saya coba muter ke sana dulu lur.
Allah Akbar. Assalamualaikum Dek. Sebenarnya ada apa? Kenapa kalian sering sekali menampakkan diri di hadapan saya? Jika memang ada sesuatu, katakanlah. Allah Akbar, menghilang. Kenapa? Allah. Ini apa, sekolahnya itu hampir sama yang kemarin saya sempat memvideokan di salah satu desa yang saya sedang menghadapi pocong itu lur. Hampir sama ini sekolahnya. Cuman kenapa dia tuh kayak mau menyampaikan sesuatu, tapi ketika saya deketi dia itu lari gitu loh. Oke, nanti saya mulai lagi. Tadi melihat ada pergerakan di sekitar sini loh. Allah Akbar. Allah Akbar. Ini. Geser sendiri loh. Allah Akbar. Itu. Ih. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum. Ternyata memang benar lur. Apa namanya? Menurut pengakuan dari Allah Akbar. Bismillah. Allah Akbar. Banyak sekali yang gentayangan lur. Allah Akbar. Oke, saya akan saya merasakan ada sesuatu di energi di depan lagi. Ada siapa-siapa.
Bener-bener mistis banget lur sekolahannya loh. Ya Allah Akbar. Wih, serem lur. Ini saya harus cari tahu nih penyebab kenapa para korin-korin itu berkeliaran ketika malam hari. Yang lebih sering itu katanya setiap malam Jumat. Dan tadi sempat ada sosok seperti pakaian apa ya, tentara zaman dulu mungkin kalau saya katakan, cuman nggak ada kepala, dia megang senapan. Ini saya harus mencari tahu energi dari itu loh. Tadi saya lihat ada yang lari loh. Allah Akbar. Allah Akbar. Ih, astagfirullah. Ih. Allahu Akbar, ini maksudnya apa loh? Oh, menghilang lagi loh. Allahu Akbar. Menghilang. Tapi ini lampunya nyala lur. Aduh. Ini memang benar-benar harus saya cari informasi loh. Tapi memang ini sekolahan ini masih dipakai loh. Cuma memang bahwa keberadaan mistisnya itu sangat luar biasa. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah Korin dari seorang penjaga di tempat ini. Aku melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Aku mendengar suara-suara yang tidak pernah terdengar oleh telinga mereka. Setiap 4 tahun sekali, sesuatu di sekolah ini kembali bangun. Bukan karena sekolahannya, bukan karena anak-anak yang datang belajar, tetapi karena tanah di bawah bangunan itu masih menyimpan kesedihan yang belum selesai. Dahulu, sebelum tempat ini berdiri, tempat ini bukanlah tempat belajar. Tempat ini adalah medan peperangan. Banyak manusia pernah datang ke sana membawa senjata, membawa amarah, membawa ketakutan. Mereka bertempur sampai sebagian dari mereka tidak pernah kembali. Di antara mereka ada seorang prajurit, tubuhnya tergeletak di tanah setelah peperangan berakhir. Kepalanya tidak pernah ditemukan. Tetapi kematiannya bukanlah akhir dari penderitaannya. Yang membuatnya semakin sedih adalah setelah bertahun-tahun berlalu, tanah tempat ia gugur tidak dijadikan tempat untuk mengenang mereka. Tidak ada tanda, tidak ada nama, tidak ada batu peringatan. Tidak ada seorang pun yang datang untuk berkata, disinilah kalian pernah gugur. Sebaliknya, bangunan sekolah didirikan di atas tanah ini. Anak-anak datang membawa buku, guru datang membawa pelajaran, tawa terdengar setiap pagi. Tetapi bagi sosok itu, setiap suara tawa seperti mengingatkannya bahwa dunia telah melupakan kematiannya. Itulah sebabnya ia kembali. Aku melihatnya berdiri di lorong sekolah ketika malam telah begitu sunyi. Tubuhnya seperti seorang prajurit dari masa lalu, pakaiannya telah lusuh, tangannya menggenggam senapan tua. Tetapi yang paling menyedihkan, kepalanya tidak ada. Ia berjalan tanpa wajah, tanpa mata, tanpa mulut. Namun, aku tahu ia sedang menangis. Bukan menangis seperti manusia, ia menangis melalui kesunyian. Ia datang bukan karena membenci anak-anak, ia datang karena merasa tempat kematiannya telah dirampas oleh waktu. Setiap 4 tahun sekali, kemarahannya menjadi semakin kuat. Dan ketika itu terjadi, sekolah yang biasanya dipenuhi suara anak-anak berubah menjadi tempat yang terasa begitu dingin. Anak-anak mulai merasakan sesuatu. Ada yang merasa dipanggil dari kejauhan. Ada yang melihat bayangan seorang prajurit di ujung lorong. Ada yang mendengar suara langkah kaki ketika tidak ada siapa-siapa. Dan ada pula yang
akhirnya menjadi korban dari teror yang tidak mereka mengerti. Aku ingin mengatakan kepada manusia, anak-anak itu tidak bersalah. Mereka tidak tahu apa yang pernah terjadi di tanah tersebut. Mereka hanya datang untuk belajar, hanya ingin mengejar cita-cita. Mereka tidak pernah tahu bahwa di bawah langkah kaki mereka ada sejarah yang belum selesai. Aku pernah mendengar suara anak yang ketakutan bertanya, kenapa dia marah kepada kami? Dan aku tidak mampu menjawab, karena bagaimana mungkin seorang anak harus membayar kesalahan orang-orang yang hidup puluhan tahun sebelumnya? Bagaimana mungkin seorang anak harus menanggung kemarahan dari sebuah perang yang bahkan tidak pernah ia kenal? Itulah yang paling menyedihkan. Sosok prajurit itu sebenarnya tidak sedang mencari musuh. Ia sedang mencari pengakuan. Ia ingin dunia mengingat bahwa pernah ada manusia yang mati di tempat ini. Ia ingin tanah tempat darahnya pernah tertumpah tidak dianggap sebagai tanah kosong. Ia ingin namanya dikenang, tetapi caranya salah. Sangat salah. Karena rasa sakit yang tidak diselesaikan telah berubah menjadi kemarahan. Dan kemarahan yang terus dipelihara akhirnya mencari korban yang bahkan tidak tahu apa-apa. Aku menyaksikan ketakutannya. Aku merasakan ketika ia bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Dan aku hanya bisa diam. Sebab jawaban sebenarnya bukan berada di ruang kelas. Jawabannya ada jauh di masa lalu. Di tanah yang pernah menjadi medan perang, di antara mereka yang mati tanpa sempat mengucapkan salam terakhir. Dan di antara nama-nama yang hilang telan zaman. Jika kalian bertanya kepadaku, mengapa teror ini selalu kembali setiap 4 tahun, aku hanya bisa mengatakan, karena setiap 4 tahun, sesuatu dalam diri prajurit itu seperti kembali mengingat hari ketika ia kehilangan segalanya. Ia tidak mengingat sekolah, ia mengingat peperangan. Ia tidak melihat anak-anak sebagai anak-anak. Ia melihat bayangan manusia yang dulu berperang dengannya. Dan itulah kesalahannya. Ia terjebak dalam masa lalu, sedangkan dunia telah berjalan terlalu jauh meninggalkannya. Aku hanya berharap suatu hari nanti kemarahannya berhenti. Bukan karena ia menang, bukan karena manusia kalah, tetapi karena akhirnya ada yang mengingat. Mengingat bahwa tempat ini pernah menjadi saksi kematian. Mengingat bahwa di sana pernah ada manusia yang tidak pulang. Dan mengingat bahwa sejarah tidak seharusnya dikuburkan begitu saja hanya karena waktu telah berganti. Aku tidak ingin melihat anak-anak ketakutan lagi. Aku tidak ingin mendengar tangisan mereka. Aku tidak ingin melihat seorang anak bertanya mengapa ia harus menjadi korban dari sebuah perang yang terjadi jauh sebelum dirinya lahir. Karena mereka tidak punya kesalahan. Mereka hanya berdiri di atas tanah yang menyimpan cerita. Dan mungkin yang selama ini dicari oleh prajurit tanpa kepala itu bukanlah korban. Mungkin yang ia cari hanyalah satu kalimat sederhana yang tidak pernah ia dengar sejak kematiannya. Kami tidak melupakan kalian. Kalau suatu hari kalimat itu benar-benar terdengar, mungkin untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, ia tidak lagi berdiri sebagai prajurit yang marah. Ia hanya akan menjadi seorang yang akhirnya bisa menerima bahwa perang telah berakhir. Dan bahwa dirinya akhirnya dikenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Oke, teman-teman sudah mendengarkan langsung kita tadi. Oke, saya mau langsung bergegas nih. Jadi, saya lanjut lagi. Allahu Akbar, ada anak kecil loh di atas. Tapi saya meyakini. Assalamualaikum. Turun. Allahu Akbar. Ternyata ini permanipulasian dari dirimu. Kau nangkring di atas sana. Siapa kau? Makhluk? Atau jangan-jangan kau juga salah satu makhluk suruhan yang saya lihat. Makhluk yang tanpa kepala dan memegang senapan itu. Di mana dia?
Luar biasa. Kenapa kau menyerangku seperti itu? Kau tadi mengatakan apa? Ingin bertarung. Kenapa kau ingin bertarung denganku? Saya tidak mengganggu, justru kalianlah yang mengganggu. Saya sudah mendapatkan sedikit informasi oleh salah satu korin yang ada di sekolahan yang sebelah sana. Ternyata semua itu ada kaitannya dengan kalian. Tunjukkan kekuatanmu jika kau ingin bertarung denganku. Sebenarnya saya tidak ada urusan denganmu. Kau disuruh oleh siapa? Katakan dengan jujur. Suara apa itu di belakang sana? Apakah itu juga pasukanmu? Silakan jika kau ingin menyerangku kembali. Keluarkan. Sudah saya katakan, saya tidak ada urusan denganmu. Saya hanya ingin bertemu dengan sosok yang tanpa kepala itu. Jika kau masih tetap menghalangi saya, baiklah. Lebih baik kau pergilah dari hadapan saya. Kau mau mengikuti tuanmu atau kau ikut dengan saya? Bismillahirrahmanirrahim. Syirul asror kafha ya ain sod. Allah Akbar. Allah Akbar la haula wala quwwata illa billah. Jadi intinya ini permasalahannya itu ada pada sosok yang memang memegang seperti senapan itu loh. Pengakuan dari korin yang tadi saya temui. Nah ini lokasinya sebenarnya tidak jauh dari sekolahan tadi loh. Sekolahnya ada di sebelah sana. Sebelah sana itu. Kenapa saya menuju ke sini? Karena saya mendapati energi itu lari ke sini lur. Itu. Tadi bisa jadi anak kecil loh. Oke, saya akan tunggu di sini dulu. Saya matikan dulu. Nanti kalau ada pergerakan, saya nyalakan kembali. Saya yakin dia pasti akan datang. Saya akan tunggu di sini dulu. Wah. Saya cuma menunggu kehadiranmu, bukan menunggu penyeranganmu seperti ini makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini saya masih di lokasi ini lur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Keluar makhluk, jangan seperti ini. Tujuan saya tidak berniat untuk melakukan apapun. Saya hanya ingin berbicara langsung denganmu. Kafa yang insok. Bismillah. Sensor. Jangan lari kau.
Allahu Akbar. Sosok Allahu Akbar. Siapa kau manusia? Berani-beraninya kau membuat kerusakan di tempat ini. Kerusakan? Saya tidak membuat kerusakan. Bukankah kerusakan itu ulah dari kalian, bukan saya? Namun tujuanmu sudah jelas. Kau ingin mencari tahu, bukan? Mengenai sosok anak-anak yang telah kau temui. Yang jelas, ada sejarah yang kelam di balik semua itu. Ya, kami memang sudah, atau saya sudah mengetahui informasinya. Lantas kenapa kau muncul? Karena saya tidak mencarimu. Atau jangan-jangan kau juga disuruh? Berani sekali kau ingin bertemu dengan junjunganku. Kenapa memangnya? Sudahlah, lebih baik kau pergi dari desa ini. Jangan campuri urusan kami. Oh, baiklah, jika kau mengusirku seperti itu, mohon maaf sekali makhluk. Saya akan mengurungmu masuk lagi ke dasar tanah ini agar kau tidak bisa keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Syirul Asrar. Tanam kembali makhluk ini agar dia tidak bisa keluar lagi dan mengganggu manusia. Kafaya insot. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bukan ini lur yang saya maksud. Saya mencari sosok tanpa kepala itu loh. Kenapa kau tidak mau muncul, wahai makhluk? Kenapa kau malah mengutus para pengikutmu untuk menghalangi saya? Allahu Akbar. Masih tidak mau muncul? Tidak apa-apa. Saya akan tunggu sampai kau menampakkan diri, makhluk. Oke, lur. Saya akan tunggu lagi sampai dia muncul. Karena bentar, lur. Saya merasakan ada sesuatu yang janggal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kafaya insot. Allahu Akbar. Ini dari dalam tanah ini, lur. Tuh. Nih. Allahu Akbar. Ini seperti kayak mengandung. Berarti memang benar, lur. Tempat ini dulunya memang apa? Ya, bukan tempat biasa dahulunya loh. Allahu Akbar. Oke, lur. Sebentar, saya merasakan energinya menjauh dari sini loh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya ain. Sod. Allahu Akbar. Assalamualaikum.
Allah Akbar. Ah. 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 Allah Akbar. Allah. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Ya atas isimmu ya Allah. Ah. Sirul asrar. Kafaya ainsa. Ah. 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 Dia menembakkan senapan ke tubuh saya, Mbak. Allah Akbar. Kenapa kau tiba-tiba kabur? Kenapa kau melakukan dengan cara yang licik seperti ini? Keluar lagi kau, Keluar kau makhluk. Allah Akbar. Alhamdulillah, untung ada Sirul Asrar gitu. Keluarlah makhluk. Saya sudah tahu semuanya. Kau hanya merasa tidak suka dan dendam, bukan? Allahu Akbar. Untung saja, Lur. Saya tidak melangkah maju sedikit saja. Allahu Akbar. Cuman sosok tadi ini kemana loh? Setelah menembak saya malah. Allahu Akbar. Kenapa kau menghilang? Pengecut sekali kau. Hah? Kenapa kau tertawa? Kenapa kau membuat ketidaknyamanan di tempat yang seharusnya untuk belajar mereka? Kenapa kau sampai melakukan hal seperti itu? Aku tidak suka tempatku dijadikan untuk tempat belajar. Harusnya mereka memahami. Harusnya mereka mengerti. Mengerti apa? Memahami apa? Karena itu adalah tempatmu. Ya. Dahulu diriku telah berjuang di tempat itu. Tempat di mana yang sekarang dijadikan tempat untuk belajar. Berjuang apa maksudmu?
Dahulu, aku adalah seorang prajurit. Namun, setelah aku membela yang benar, dan pada akhirnya aku terbunuh di saat peperangan itu, sampai kepalaku dipenggal. Harusnya tempat itu menjadi tempat bersejarah yang seharusnya dirawat, tapi justru malah dibuat tempat untuk belajar anak-anak. Yang pada akhirnya diriku merasa tidak terima, dan diriku selalu mengambil nyawa dari anak-anak yang belajar di sana. Setiap 4 tahun sekali. Allahu Akbar. Kau tidak boleh melakukan hal itu sebenarnya. Ya, mungkin memang dahulu sebelum sekolahan itu dibangun, itu adalah tempat bersejarah, dan di mana tempat itu adalah tempat kematian dirimu. Justru harusnya kau merasa senang karena tempatmu dirawat, dijadikan tempat belajar untuk mereka yang membutuhkan. Terkecuali tempatmu terbengkalai, tidak ada yang merawatnya. Dan saya yakin pembangunan sekolah tersebut juga atas dasar izin, tidak mungkin tidak izin. Harusnya kau bangga, makhluk, bukan malah kau membuat celaka mereka yang sedang belajar, sampai-sampai kau merenggut nyawanya. Tidak, aku hanya ingin tempat itu dihancurkan dan dibuatlah tempat sejarah untukku. Allah Akbar. Berarti ku hanya ingin kau dikenang. Saya yakin orang-orang di desa ini pasti juga mengetahui siapa kamu, tanpa harus kau melakukan balas dendam seperti itu. Apalagi mereka tidak tahu apa-apa, makhluk. Lantas, apa yang akan kau lakukan? Kau ingin mencegahku? Mungkin salah satunya itu karena ini berhubungan dengan manusia, apalagi dia tidak bersalah, mereka tidak bersalah. Kau sudah mendapatkan berapa nyawa? Karena tadi saya melihat banyak sekali korin-korin anak-anak berkeliaran di sana. Kau tidak perlu tahu. Yang jelas, aku akan tetap melakukan rencanaku. Aku akan tetap membuat mereka tidak betah sampai mereka membongkar bangunan itu dan berpindah tempat. Allahu Akbar. Jika seperti itu, mohon maaf, makhluk. Jangan salahkan saya jika saya bertindak lebih dalam lagi terhadap dirimu. Mungkin untuk saat ini kau ikutlah denganku untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatanmu. Coba saja jika kau bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izinmu ya Allah. Sirul asr kafaya isok. Oke lur. Mungkin makhluk ini saya bawa terlebih dahulu. Ya mungkin memang nggak begitu jelas, cuman memang pengakuan dari makhluk tadi sebenarnya itu intinya dahulu itu tempat yang dibuat sekolah itu adalah tempat ya intinya masa-masa peperangan dahulu. Nah
pada saat itu sosok tadi itu meninggal di sana, gitu loh, terbunuh di sana lah intinya. Dan intinya itu makhluk tadi itu ingin tempat yang sekarang dibuat untuk belajar itu, ya intinya ingin dibangun sebuah kayak museum lah intinya lah mungkin gitu, tapi malah dibangun dari gedung sekolah gitu. Namun ya nanti saya akan coba cari tahu kebenaran seperti apa mengenai sosok tadi. Nanti saya coba berbicara lagi dengan makhluk tadi, namanya siapa dan kenapa sampai seperti itu. Nanti saya akan coba temui tetua yang ada di desa ini lur, ya yang setidaknya yang tahu sejarah desa inilah, intinya seperti itu. Nanti baiknya seperti apa saya akan ngomong terlebih dahulu nih. Oke, mungkin saya anggap ini selesai nih. Semoga saja setelah ini tidak ada gangguan-gangguan lagi di sekolah sana. Oke lur, nanti saya mau ngomong dulu sama tetua yang ada di desa ini.